Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 219, Sayap Roh. Shoot, sosok Long Ming langsung menghilang. Detik berikutnya, dia sudah muncul di belakang pria paruh baya itu. Ini bukan efek dari kecepatannya yang ekstrim, tetapi karena dia berteleportasi dalam jarak dekat. Teleportasi ruang seperti ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan murni. Begitu dia menunjuk, ruang di sekitar pria paruh baya itu pun hancur. Fragmen ruangan yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat menjadi pusaran yang menghasilkan lilitan yang mematikan. Pria parubaya itu mengerahkan vital sejatinya dan berusaha untuk memberontak, tetapi sia-sia saja. Luo Xiu meliriknya sekilas, lalu memalingkan wajahnya. Dengan kekuatan Long Ming, menghadapi dua orang yang berada di level ketiga tingkatan raja adalah hal sepele. Luo Xiu terbang dan berjalan beberapa langkah di udara, lalu muncul di tengah lembah. Dia mengamati sekeliling lembah dan langsung melihat sebuah gua yang dalam. Dia mengamati sekeliling gua dengan indera spiritualnya. Setelah memastikan situasinya aman, Luo Xiu baru mendarat, lalu berjalan masuk. Setelah memasuki gua, energi vitalitas langit dan bumi yang sangat kuat langsung menyambutnya. Jalan di gua berliku-liku, gelap dan juga lembab. Selain itu, mungkin karena energi vitalitas langit dan bumi di bagian dalam gua terlalu kuat, indera spiritualnya juga terhalang. Dia hanya bisa mendeteksi jarak sekitar 300 meter. Menurut perkataan Long Ming yang tanpa sengaja mendengar percakapan 5 Raja Bela Diri, di dalam gua ini, ada satu tempat yang disegel oleh formasi alam. Jadi, Luo Xiu pun menelusurinya sepanjang jalan. Umumnya, kemunculan pusaka alam memiliki pola tertentu yang merupakan pendamping formasi alam. Pusaka-pusaka alam yang dilahirkan oleh langit dan bumi tentu saja juga akan dilindungi oleh aturan langit dan bumi. Kemudian, baru terbentuk formasi pelindung alam. Long Ming mengetahui hal ini, makanya dia bisa menemukan tempat ini. Pulau di tengah danau ini sama sekali tidak mencolok dan juga tidak kaya akan energi vitalitas langit dan bumi. Jadi selama ini, tempat ini tidak menarik perhatian orang. Namun, setelah memasuki gua, Luo Xiu baru tahu alasan kenapa energi vitalitas langit dan bumi pulau ini begitu sedikit. Ternyata, semua energi vitalitas itu sudah terserap ke dalam gua ini. Setelah sekian lama, entah pusaka macam apa yang sudah terlahir dari energi vitalitas langit dan bumi yang sangat kuat ini. Sesaat kemudian, Long Ming juga memasuki gua. Dia sudah menghabisi pasangan suami istri yang berada di level ketiga tingkatan raja itu. Berhubung ada banyak jalan di dalam gua dan indera spiritual mereka juga terpengaruh di tempat ini, mereka menghabiskan hampir 2 jam untuk menemukan jalan keluar. Setelah keluar dengan susah payah, pemandangan di depan mereka langsung menjadi jelas. Di kedalaman gua terdapat lubang batu yang sangat luas. Ada stalagmit tajam yang tergantung di atas bagaikan punggung berduri seekor binatang buas. Di tengah-tengah lubang batu ini, energi vitalitas langit dan bumi berkumpul tanpa henti hingga membentuk pusaran energi vitalitas. Energi vitalitas ini memancarkan cahaya putih yang pekat dan cemerlang. Di tengah pusaran energi vitalitas, sepasang sayap transparan tergantung di udara. Sayap itu memancarkan cahaya berwarna putih susu. Saat dikepakkan, sayap itu memiliki panjang lebih dari 3 meter. Sial, ini sayap roh. Saat melihat sepasang sayap itu, Long Ming langsung terkejut. Apa itu sayap roh? Tanya Luo Xiu dengan bingung. Dia tidak tahu banyak mengenai pusaka yang terlahir secara alami. Ini adalah pusaka formasi yang dilahirkan alam. Jika berhasil memurnikannya, lalu mengombinasikannya dengan keterampilan gerakan, kecepatan seseorang gak akan tertandingi di dunia ini, jelas Long Ming. Jangan meremehkan kecepatan sayap roh. Setelah memurnikan dan mengaktifkan sayap roh, bahkan penguasa bela diri juga nggak akan bisa mengejarmu, ujar Long Ming. Secepat itu, Luo Xiu sedikit terkejut setelah mendengarnya. Lagian, pusaka yang dilahirkan alam bisa bertransformasi. Asalkan bisa menemukan beberapa bahan khusus, kamu bisa meningkatkan level sayap roh supaya kecepatannya terus meningkat. Kalau bisa meningkatkan sayap roh hingga level maksimal pusaka spiritual alam, kecepatan Kaisar Bela Diri juga nggak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Long Ming sangat tergila-gila dengan sayap roh ini. Dia memang menguasai kekuatan ruang yang membuatnya unggul dalam kecepatan. Namun, jika bisa mendapatkan sayap roh, dia akan menjadi lebih kuat.
Mata Luo Xiu langsung berbinar begitu mendengar penjelasan Long Ming. Dia sudah berlatih keterampilan gerakan naga terbang untuk mengimbangi kekurangannya dalam kecepatan. Jika dia bisa mendapatkan sayap roh, kelak saat bertemu dengan penguasa bela diri, dia setidaknya bisa melindungi nyawanya tanpa perlu khawatir meskipun tidak bisa mengalahkan mereka. Hei, aku yang menemukan sayap roh ini. Long Ming memelototi Luo Xiu. Naga pada dasarnya memang serakah, apalagi naga tanpa bayangan yang merupakan suku naga paling serakah. Apabila sayap roh tidak berguna baginya, Long Ming mungkin akan mengalah. Namun, berhubung sayap roh berguna baginya, Long Ming tidak mungkin mengalah dengan gampang. Kecepatan Mutoh sudah sangat cepat lantaran menguasai kekuatan ruang. Sayap roh ini lebih berguna bagiku, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Jangan harap kamu bisa merebut sesuatu dari tanganku secara cuma-cuma. Long Ming sama sekali tidak mau mengalah. Lalu, kamu mau gimana? Tanya Luo Xiu sambil tertawa. Long Ming langsung berpikir, aku bisa mengalah soal sayap roh, tapi kamu harus memurnikan 10 tungku pil pemurnian esensi untukku. Pil pemurnian esensi adalah pil peringkat ke-6 yang bermanfaat untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Terutama bagi penguasa bela diri, pil ini bisa meningkatkan persentase keberhasilan untuk menerobos alam kecil. Saat memurnikan pil pemurnian esensi, 1 tungku bisa menghasilkan 9 butir pil. Jadi, 10 tungku bisa menghasilkan 90 butir pil. Jumlah pil ini cukup untuk meningkatkan basis kultivasi Long Ming ke tingkatan penguasa dalam waktu yang singkat. Sial, kamu kira memurnikan pil pemurnian esensi segampang itu? Luo Xiu membelalakan matanya. Dia tidak menyangka Long Ming akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan syarat setinggi itu. Aku akan memurnikan pil untukmu secara gratis, tapi kamu harus siapin bahannya sendiri, kata Luo Xiu dengan cemberut. Bahan pemurnian 10 tungku pil pemurnian esensi sendiri sudah menghabiskan 100.000 batu vitalitas peringkat tinggi. Setelah menghitung kekayaannya saat ini, Luo Xiu memperkirakan dirinya pun akan bangkrut bahkan hanya dengan memurnikan 2 tungku pil. Hei, apa kamu tahu nilai sayap roh? Memangnya itu sebanding dengan 10 tungku pil pemurnian esensi? Tanya Long Ming sambil membelalakan matanya. Pokoknya, 10 tungku nggak mungkin. Aku hanya bisa membantumu memurnikan 1 tungku, kata Luo Xiu dengan tegas. Keduanya berdebat cukup lama karena tidak ada yang mengalah. Pada akhirnya, Luo Xiu setuju untuk membantu Long Ming memurnikan 1 tungku pil, sedangkan Long Ming sendiri harus mengumpulkan bahan-bahan untuk memurnikan 9 tungku lainnya. Sejujurnya, Long Ming tahu betul apabila Luo Xiu memang berniat untuk merebut sayap roh, dirinya tidak akan bisa menang dari Luo Xiu. Sebab, Luo Xiu mengendalikan kurungan jiwa dan juga mempunyai kekuatan yang tidak bisa ditebak. Setelah selesai bernegosiasi, Luo Xiu langsung terbang ke udara dengan tidak sabar. Dia berjalan ke arah sayap roh yang tergantung di udara. Luo Xiu menjentikkan jarinya, lalu vital sejati hidup dan mati melesat keluar dan mendarat di sepasang sayap-sayap roh. Di dalam vital sejati itu terdapat aura jiwanya. Langkah pertama dalam memurnikan pusaka alam adalah menandai jiwanya ke pusaka itu. Energi vitalitas langit dan bumi di dalam gua sangat kaya. Selama Luo Xiu memurnikan sayap roh, Long Ming pun berkultivasi di samping. Butuh waktu hampir setengah bulan bagi Luo Xiu untuk benar-benar memurnikan sayap roh. Sepasang sayap yang transparan itu berubah menjadi cahaya dan mengalir masuk ke dalam tubuh Luo Xiu. 2 pola yang sangat misterius muncul di kedua sisi tulang belakang punggungnya. Begitu Luo Xiu menggerakkan pikirannya, vital sejati hidup dan mati langsung memasuki pola di punggungnya. Setelah itu, sepasang sayap hitam putih berukuran sekitar 3 meter tiba-tiba terbentang di punggung Luo Xiu dengan bunyi yang nyaring. Luo Xiu perlahan-lahan menutup matanya. Dalam sekejap, dia merasa seperti semua belenggu antara langit dan bumi telah menghilang tanpa jejak. Langit dan bumi terikat aturan. Ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu, gerakannya akan ditekan oleh aturan langit dan bumi. Oleh karena itu, kecepatan seseorang makin sulit untuk meningkat apabila kecepatannya makin cepat. Namun, sayap roh yang lahir dari langit dan bumi mampu menyingkirkan belenggu aturan langit dan bumi. Tidak ada hambatan udara, tidak ada pula tekanan dari aturan ruang. Shoot, sosok Luo Xiu bergerak dan langsung menghilang. Detik berikutnya, dia sudah muncul di belakang Long Ming. Long Ming yang sedang berkultivasi tiba-tiba tersadar saat merasakan hawa dingin dari tulang punggungnya. Teleportasi ruang, dia menoleh ke arah Luo Xiu. Tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukan, nggak ada fluktuasi kekuatan ruang. Ini bukan teleportasi ruang, melainkan kecepatan ekstrim yang efeknya mirip dengan teleportasi. Long Ming terkejut sambil menatap Luo Xiu dengan iri. Aku sudah rugi besar. Dia hanya pernah mendengar tentang sayap roh di zaman kuno, tetapi tidak menyangka efek dari sayap roh begitu besar. Sebelum mendapatkan sayap roh,
Longming memang merasa bahwa dirinya mungkin tidak bisa mengalahkan Luo Xiu. Akan tetapi, dia bisa kabur dengan gampang menggunakan bakat kekuatan ruangnya. Namun, sekarang Luo Xiu sudah mendapatkan sayap roh. Dalam hal kecepatan, Luo Xiu sudah setara dengan dirinya. Hal ini juga berarti jika Luo Xiu ingin membunuhnya, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Berapa jarak terjauh yang bisa kamu capai dengan teleportasi ruang? Tanya Luo Xiu sambil tersenyum. Untuk apa kamu menanyakan ini? Longming mencibir, lalu tiba-tiba mengerti maksud Luo Xiu dan berkata dengan bangga, jarak maksimal kira-kira 500 meter. Setelah menerobos ke level selanjutnya, jaraknya bisa bertambah 100 meter. Kalau bisa mencapai tingkatan penguasa, seseorang bisa berteleportasi 1 hingga 1,5 kilometer. Suku naga tanpa bayangan terlahir dengan kemampuan untuk menguasai kekuatan ruang. Paling tidak, metode teleportasi ruang ini bisa menguntungkan dalam pertempuran. Dengan bantuan sayap roh, berapa kecepatan maksimalmu? Longming menatap Luo Xiu dengan maksud untuk bertanding. Luo Xiu tersenyum ringan, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul di kejauhan pada detik berikutnya. Sekitar 500 meter juga. Longming makin iri. Kamu harus nambahin 10 tungkupil lagi untukku. Ruang di dalam gua ini relatif besar. Luo Xiu menggunakan kecepatan maksimalnya untuk melintasi jarak 500 meter. Perasaan terlepas dari belenggu serta tekanan aturan langit dan bumi ini benar-benar menyenangkan. Luo Xiu tidak peduli pada omelan Longming. Dia menggerakkan pikirannya lagi, lalu kakinya memancarkan cahaya hijau. Terdengar sebuah suara samar seperti raungan naga dan sosoknya langsung hilang dalam seketika. Dengan menggunakan keterampilan gerakan naga terbang dan sayap roh, kali ini Luo Xiu bisa menyeberangi jarak lebih dari 700 meter dengan kecepatan maksimalnya. Kecepatan ini sudah melampaui kemampuan Longming yang menguasai kekuatan ruang dengan cara berteleportasi. Bajingan sialan, kembalikan sayap roh padaku. Longming benar-benar iri, hatinya juga dipenuhi dengan penyesalan. Jika bisa memilih lagi, dia tidak akan memberikan sayap roh kepada Luo Xiu meskipun diberi 100 tungkupil. Namun, sekarang sayap roh sudah dimurnikan oleh Luo Xiu. Luo Xiu tidak mungkin mengembalikannya lagi.